PAH gitu, kayak MPA gitu, itu patera matera ya. Kemudian Guneika, huruf YNAIK. Nah, itu tuh bacanya tuh Guneika, teman-teman. Kata si Didit Yuli tidak ada. Patera itu diterjemahkan jadi patera matera. Guneika, tekna di bawah tuh. Setelah Guneika baru tekna, anak. Setelah istri baru anak. Ih, jahat banget, ini penipuan publik, dia serius loh, ini kebohongan publik beneran loh. Masa katanya di Kodeks Sinaiticus tidak ada kata Guneika, translationnya juga dihilangkan guys nih, di translation tuh nggak ada. Gila, ini emang parah, ini bener-bener parah, ini kebohongan publik yang nyata nih, ini nggak boleh dibiarkan. Ini Didit Yuli harus minta maaf nggak sih sama jemaatnya karena udah bohong? Oke, kita bahas itu ya. Memang mereka tidak mengimani ayat ini mengatakan bahwa Yesus menjanjikan mereka 100 istri. Tapi faktanya memang Yesus berkata begitu, barang siapa yang meninggalkan keluarganya, istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, ladangnya akan dapat 100 kali lipat. Di ayat lain itu dikatakan untuk nanti. Enggak tahu Kak, kalau mereka lemah syahwat juga aku nggak ngerti. Tapi setidaknya di dalam ayat itu dikatakan bahwa nanti Yesus menjanjikan 100 istri, di antaranya 100 anak, 100 orang tua, 100 istri. Artinya hal kedagingan gitu. Bahkan di ayat lain si Didit Yuli mengutip, iya, itu spekulasi Bang Mesia. Aku nggak bisa benerin. Itu spekulasi. Itu spekulasi Bang Mesia, aku nggak bisa benerin. Teman-teman sabar ya, murid aku satu ini memang harus aku ajarin terus nih. Ya. Bang, kita jangan ikutin mindset berpikirnya Luga Tambunannya aku Nabi yang pernah ke surga ketemu Yesus. Kita nggak usah pikirin juga para murtadin yang aku ketemu Yesus bisa ngomong sama Yesus. Ngapain kita ikutin mereka, Bang? Nanti aku jadi ikutan gila. Nggak gitu Bang, abang ini berasumsi terlalu liar ini Bang. Abang tahu nggak, memang Yesus mengatakan aku datang untuk para pendosa. Memang Yesus mengatakan begitu. Aku nggak ngerti apakah ayat ini yang menjadi asbab para pendosa dari kalangan Kristen yang kemudian menjadi Kristen yang katanya di luar Islam itu akhirnya mengaku-ngaku bertemu sama Yesus. Tapi yang penting abang tahu nggak, Yesus itu datang kedua kali itu Bang, itu bintang-bintang berjatuhan Bang. Bumi itu nggak gonjang-ganjing Bang. Jadi kalau ada Yesus turun naik biasa kayak nggak ada apa-apa, ya bisa jadi orang itu berbohong. Kenapa? Karena Yesus katakan ketika dia turun kedua kali itu orang semua lihat dan bumi itu gonjang-ganjing dan dia berbentuk manusia, dan lagi pula itu udah hari akhir Bang. Jadi kalau ada, bahkan Yesus pernah berkata dalam satu ayat, apabila bertemu ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, Mesias di situ, jangan kau percaya begitu. Bang, abang ngerusak peradaban nih Bang. Jangan ikut-ikut kayak si Didit Yuli sama kawan-kawannya Pak Pendeta. Abang gara-gara sering nonton Pak Pendeta Lubis nih jadi kayak gini ya. Agama setan. Aduh ya Allah, nggak bisa move on ini. Aduh. Iya udah Bang, itu abang nanti aja itu kita bahas nanti sama orang Kristen kita ngomong ya. Kita lanjut video Didit Yuli ya, dia ya mungkin karena abang bilang tadi mereka nggak sanggup, ya udahlah kita bahas dulu ini ya.
Karena ada otak di antara kawan-kawan Kristen itu otaknya yang kotor. Dia kalau berpikir perempuan cantik itu hanya untuk ditiduri aja. Mereka nggak tahu kalau bidadari itu konsepnya adalah pelayan. Mereka pikir kalau namanya bidadari udah cantik pasti dipakai tidur aja. Karena mungkin otaknya begitu. Kalau kita kan bidadari itu kan jadi pelayan, bukan cuma ditiduri. Kayak mijit-mijit kan bisa. Mereka enggak. Mereka kalau di surga kalau kebayang ada cewek cantik udah dipakai aja buat tidur. Karena di otaknya mungkin isinya itu aja. Kita nggak tahu itu, bisa jadi ya. Kita lanjut nih si Didit Yuli nih, kita reaction lagi. Aku nggak nyangka lo Didit Yuli loh. Aku pikir kamu tuh bener jujur, ternyata kamu sama aja berbohong dengan pendeta Risuli Lubis. Parah. Nih. Penipuan-penipuan mereka. Aku lagi di Ternate, Toren. Aku lagi di Ternate. Didit Yuli ketahuan berbohong guys di Mesia X Uniriva. Coba teman-teman nonton YouTube aku Mesia X Uniriva, kalian akan melihat Didit Yuli penipu. Nah, itu video dari Didit Yuli yang barusan membela kebohongannya. Dia nggak bisa bantah Pak Donitan. Dia bilang Pak Donitan membelintir, udahlah memfitnah Pak Donitan. Ternyata malah membela imannya dengan kebohongan. Apa dia ngikutin kalau karena dusta kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi ya? Atau jangan-jangan karena dia sudah merasa ketebus masuk surga, tiba-tiba dia boleh berbohong ya? Kok segini banget gitu Didit Yuli ya? Kita lihat video selanjutnya. Ini dia, satu lagi. Ada di, aku lagi di Ternate Bang Toren. Ternyata Didit Yuli ketahuan membohongi jemaatnya. Pantesan umat jemaatnya itu senang dengan kebohongan. Orang ternyata pendetanya senang bohong. Dia sendiri loh sudah menunjukkan ada perbedaan antara teks satu dengan teks yang lain, malah dituduh Pak Doni itu mempelintir. Padahal dia sendiri pada akhirnya membela bahwa memang ada perbedaan. Bahkan karena dia katakan karena. Nah inilah Bang Mesia. Dari sini kita belajar nih Bang. Nih aku ajarin abang satu hadis nih ya. Aku tunjukin hadisnya, Masya Allah. Ternyata Rasulullah itu sudah menyampaikan apa yang ada pada saat sekarang ini. Nih dia hadisnya. Bang Mesia lihat hadisnya kan? Nih, hadis ini berkata, hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa, wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya tentang kepada ahli kitab, sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya SAW adalah kitab yang paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak bercampur aduk, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Tuh, di sini Nabi kita menegaskan bahwa para ahli kitab, ini kita nggak bicara Kristen ya, karena Kristen bukan ahli kitab loh ya. Ingat ya, Kristen itu bukan ahli kitab. Para ahli kitab aja itu merubah-rubah kitab sucinya. Sama kayak gini nih. Si Didit Yuli aja yang pengajar orang Kristen itu bahkan berbohong depan kita. Dia bilang tidak ada kata gunaika di teks manual skrip Sinaiticus, Codex Sinaiticus. Saya sudah buktikan tadi di Codex Sinaiticus ada kata gunaika. Apalagi cuman jemaat awam sekelas pengikut Edis, tentu mereka akan lebih senang berbohong teman-teman ya. Ini faktanya sudah ada di depan mata kita. Seorang pengajar seperti Didit Yuli itu berbohong, seperti pendeta Risuli Lubis menuduh tanpa bukti, tahu-tahu Kristen yang lakuin pembakaran gereja. Apalagi yang ada pada agama kawan-kawan kita Kristen kalau kelakuan para pengajar agamanya aja menipu dan berbohong begini. Memang saya katakan ya, di Islam juga ada tokoh-tokoh begini. Kayak siapa? Kayak Mama Gufron bicara nggak pakai data. Ya kayak Kumaila bicara nggak pakai data. Banyak loh orang-orang seperti ini. Dan inilah tugas kita bersama. Apapun agama kalian, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, asal kita warga negara Indonesia, kita perangi kebodohan. Cara memerangi kebodohan apa? Kita harus counter terus kebohongan di depan publik teman-teman. Jadi makanya kalau kita belajar itu, kita kutip secara sempurna teman-teman ya. Kita cari dan kita teliti omongan orang itu. Apa benar tidak ada di teks aslinya gitu. Ternyata kata gunaika ada di teks Sinaiticus. Dia bilang nggak ada, padahal dia orang Kristen sendiri.
Masa dia nggak bisa cross check di Codex Sinaiticus di situsnya? Nah, satu lagi nih teman-teman ya. Bahkan dia tadi tidak bisa membantah memang ada perbedaan, dan inilah kata hadis Rasulullah SAW. Memang mereka merubah-rubah dengan tangannya seenak doktrinnya teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rina Solihin bang, murtadin dia. Kan mereka nipu-nipu itu. Dan dulu Bang Mesia tahu nggak? Bang Mesia bentar-bentar nih. Bang Mesia nggak tahu ya? Ada salah satu pendeta namanya Yusuf Manubulu ya. Nih, dia di penjara gara-gara dia menghadirkan kesaksian-kesaksian bohong. Ya, kesaksian-kesaksian bohong di ininya di apa? Bentar aku kasih data deh. Yusuf Manubulu Bu di penjara karena bohong ya. Jadi ini ada Bang, salah satu pendeta Yusuf Manubulu ya. Jadi Yusuf Manubulu ini nih. Hah? Iya, dia tuh bukan cuma murtadin, dia itu pendeta juga. Karena dia punya situs iya iya. Nih aku tunjukin ya Bang. Dulu Yusuf Manubulu itu yang nonton orang Kristen banyak loh Bang. Abang pernah nggak dulu ada salah satu murtadin yang bilang, saya lihat Yesus turun baju badan kotor pakai kolor. Tuh dia tuh. Nih aku tunjukin ya salah satu video Yusuf Manubulu ya. Nih aku tunjukin ya. Jadi Yusuf Manubulu ini pendeta loh, jemaat. Aduh Bang, tahu nggak? Dulu waktu kami pertama-tama debat lintas agama, si Yusuf Manubulu ini yang nonton Kristen banyak. Haleluya, kamu diurapi roh Tuhan. Kayak gitu-gitu mereka. Ternyata itu penipu, karena dia akhirnya masuk penjara gara-gara dia menghadirkan kesaksian odong-odong, murtadin odong-odong. Nih aku tunjukin ya di pernyataan ini disampaikan sama Wak Labu nih. Si Wak Labu nih si sang debater nih. Yang kuat. Kita nggak bisa percaya. Yesus sudah bilang gitu, jangan percaya sama orang Farisi munafik, kata Yesus. Masalahnya kan mereka percaya kalau Paulus adalah rasul, karena Paulus itu kan orang Farisi Bang. Nah bentar Bang ya. Oh ya aku belum ya lanjut. Bukan, aku lagi aktifkan ini di Facebook dulu. Aku belum aktifkan di Facebook nih live kita ini. Jadi orang di Facebook nggak nonton. Abang ngomong dulu lah, abang nasihati dulu lah orang-orang Kristen yang ada di live komen tuh. Tengok nih bang, tengok nih. Tengok ya, kita putarkan video ini ya. Bukti kalau mereka tuh senang dibohongi adalah dengan waktu Yusuf Manubulu dulu bang lagi live menampilkan murtadin odong-odong yang nonton. Haleluya, haleluya, itu banyak banget bang. Dulu aku masih saksi tuh bang. Nih kita lihat kata Wak Labu nih. Nih.
Nah bentar, jadi intinya aku mau menampilkan bahwa Yusuf Mandubulu ini memang pernah ditangkap gara-gara dia tuduhannya adalah menyebarkan isu hoax ya, kesaksian Mutadin odong-odong. Dan tahu nggak penonton Yusuf Mandubulu ini aku tunjukin ya Yusuf Mandubulu tuh penontonnya tuh banyak dulu kalau nggak salah tuh tiap malam tuh aku berdebat tuh gara-gara Yusuf Mandubulu, tahu nggak bang? Aku tuh hadir jadi pendebat tuh gara-gara Yusuf Mandubulu. Setiap malam ditampilin murtadong, odong-odong yang akunya saya bisa baca ini baca itu, tahu-tahu semuanya bohong. Nih aku kasih contoh ya. Emang mereka tuh kayak ngajarin agama kok berbohong gitu loh. Orang Islam yang berbohong pun kita harus hantam bang. Kalau itu justru lebih bahaya daripada orang Kristen yang berbohong. Kalau orang Islam yang berbohong itu lebih mengerikan ketimbang orang Kristen yang berbohong. Kenapa? Kalau orang Kristen kita udah tahu nih ya, ada sisi subjektif. Tapi kalau orang Islam yang berbohong lebih harus kita bukakan ke publik biar anak-anak generasi kita nggak ketipu nih. Pernyataan Yusuf Mandubulu dinilai mengerikan seperti menantang Tuhan. Ini Yusuf Mandubulu kalau nggak salah nih. Mana ya? Bernama Yusuf Mandubulu bercerita tentang ketuhanan. Satu mencoba tentang apabila pandangannya menyebut kematian itu bukan produk Tuhan. Nah ini waktu dia bilang ini Yusuf Mandubulu ini dia bilang waktu ditanya sama salah satu pendebat Islam juga bahwa Bunda Maria siapa yang membunuh, dia bilang setan yang membunuh Bunda Maria, kata dia begitu. Gitu dia dijadikan pendeta. Itu videonya viral tau. Iya itu viral videonya dulu itu. Makanya mereka tuh ngomong sembarangan tentang agamanya. Makanya jadi kayak gini. Ini aku kasih data ya. Gimana bang, bentar bang, aku lagi mencari kebohongannya Yusuf Mandubulu. Bentar bang, bentar aja ya. Abang, tadi abang ngomong apa? Aku nggak dengar, sorry. Karena aku mute-nya aku. Nggak apa-apa bang, gini bang, kalau aku sih gini, aku nggak perlu takut kalau yang kubongkarkan ini adalah fakta, ada bukti-buktinya. Sekarang kalau global elite tidak nyaman dengan apa yang kulakukan, itu juga sudah dialami oleh Rasulullah. Yesus sendiri waktu dia menyabarkan kebenaran, dia nggak nyaman hidupnya kok. Kalau memang orang Islam sendiri takut untuk menyampaikan kebenaran, ya udah mundur ke belakang, nikmati kehidupan kalian. Maaf, aku nggak mau terlibat dari bagian itu. Bang, Rasulullah kita itu dulu hidupnya juga dikejar-kejar bang, diboikot. Beliau menyampaikan kebenaran. Yesus dikejar-kejar, ditombak masjid Romawi. Mereka menyampaikan kebenaran loh. Lah kita nggak pernah berjuang sama mereka, menikmati ilmu yang mereka wariskan sampai sekarang. Tiba-tiba kita lihat kebohongan langsung di depan publik, terus kita diam gitu. Terus gara-gara kita takut sama pemerintah gitu. Bang, andai kita mati bang, ini namanya jihad fisabilillah bang. Ngapain kita hidup tenang sama keluarga, duduk-duduk nyaman-nyaman, ternyata kebohongan di mata kita biarin. Orang di undang-undang aja kita kan diperintahkan mencerdaskan anak bangsa, memerangi kebodohan kok gitu. Iya, ada pasal karet nanti. Iya, biarin bang, kalau aku mau aku nggak peduli bang, aku lebih peduli kepada generasi aku yang dibodoh-bodohi sama orang-orang yang bicara banyak omong ini tapi semuanya datanya palsu. Nah ini salah satu contoh bang ya, dulu waktu si Yusuf Mandubulu itu sekitar 3 tahun lalu kalau nggak salah ya, ini berapa tahun lalu nih kalau nggak salah nih, ini sekitar 3 tahun lalu deh kayaknya deh.
ya, seingat aku nih. Nah, dan di sini ini para apologet Islam itu Bang, dulu kami kan bergabung di Yayasan Geraha Mu'alaf tuh. Nah, membongkar beramai-ramai kebohongan Yusuf Manubulu nih. Kita lihat videonya ya. Mungkin aku putarkan dulu Bang buat mengingat zaman dulu di Bang Mesia belum ada nih. Bang Mesia nih belum lahir kayaknya nih waktu ini ya. Bang Mesia kan baru lahir kemarin sore nih ya. Ini Bang Mesia belum lahir guys. Kita lihat nih. Aku tampilin videonya aja deh bentar. Mana ya? Aku maunya kita tampilin videonya. Mana nih? Nih. Bentar ya. Sebentar. Ini para mu'alaf nih. Guys, ya, ini para mu'alaf mengomentari kebohongan Pak. Bentar ya, ini nih. Nah, bentar, aku jelasin dulu ya. Gini Bang Mesia, ini aku jelasin sama Bang Mesia, mengingatkan masa lalu ya. Dulu kalau si Yusuf Manubulu Bang, kami tuh antri Bang di bawah Bang. Kami pengen mengetes para mu'alaf ini benar atau enggak, dan kami ingin membuktikan mereka berbohong atau tidak. Ini qadarullah Ustadz Alwan yang naik ke StreamYard ini ya. Oke Bang, Abang paham ya? Konteksnya ini Ustadz Alwan lagi naik ke StreamYard-nya Yusuf Manubulu. Aku pernah naik loh. Aku pernah nanya sama si Handayani itu benar kamu ketemu Yesus nggak pakai kolor doang gitu? Diterguncang di situ. Aku di-kick langsung. Nah, ini kita dengerin nih Ustadz Alwan lagi menguji kemurtadinan ini, kemurtadong ini diuji sama Ustadz Alwan. Coba kita saksikan ya. Ini videonya. Nah, bentar ya, teman-teman dengar ya. Ustadz Alwan mengatakan kepada perempuan ini pada waktu itu di konten G Media Channel ini ya, bahwa ibu Murtadin ini mengaku mengaji anak umur 5 tahun, anak kelas 5 SD. Dia mengangguk ya. Teman-teman perhatikan ya. Ustadz Alwan mengkonfirmasi ibu mengaji ya, kata dia. Bang Mesia di mute dulu ya, biar suaranya kedengeran. Nah, jadi si Ustadz Alwan mencoba mengkonfirmasi pernyataan ibu ini yang mengaku sebagai guru ngaji. Dan kalian perhatikan. Sorry teman-teman ya, harus ada suara-suara gitu ya. Itu suara-suara para reaksioner ya. Itu ada suaranya Aki Filippo sama Bang Aristo ya. Karena mereka juga angkat video ini di StreamYard mereka. Maaf ya kalau agak noise ya. Semoga kita dapat substansi pertanyaan Ustadz Alwan kepada ibu ini. Tuh ya, begitu dulu kami membuktikan kalau Murtadin yang ditampilin di tempat Yusuf Manubulu itu rata-rata berbohong. Kenapa? Dia ngaku mengajar Iqra di kelas 5 SD.
Dan dia tidak mengerti substansi, bukan metode-metode mengajar Iqra, dan dia juga bilang dia nggak ngerti tajwid lagi. Ini namanya kebohongan besar. Nah, ini salah satu bukti teman-teman, orang-orang Kristen dari 5 tahun 6 tahun lalu, mereka lebih banyak senang dibohongi karena memang buktinya penonton Yusuf Manubulu itu banyak sekali dulu. Gara-gara Yusuf Manubulu saya hadir sebagai pendebat, teman-teman, serius. Gara-gara Yusuf Manubulu, gara-gara Tanpa Ragi, gara-gara Utiwati Mena, saya muncul mempelajari kitab mereka. Saya pelajari kitab saya pelajari kitab mereka. Saya bandingkan langsung. Sekarang siapa yang berani menghadapi saya? Sofiatul kemarin saya di Komal akhirnya di-kick. Edis kemarin habis babak belur gara-gara membawa framing Nabi Muhammad dikatakan Raja Sek. Ketika saya komparasi, mana lebih kuat, nabiku atau Tuhanmu? Mencret. Kenapa teman-teman? Kenapa kita harus berani menghadapi para penipu-penipu ini? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus takut masuk penjara? Kalau yang kita hadapi adalah penipu-penipu ini yang merusak generasi kita ke depan. Mereka membawa sesuatu yang tidak pernah diajarkan, seperti Didit Yuli, Pendeta Rusul Lubis, Sirina Solihin, murtadin yang membawa kebencian, yang membongkar makam orang Katolik, katanya adalah ideologinya sebelah setan. Sementara ternyata orang Kristen sendiri. Ini yang harus kita perangi, dalam artian perang argumentasi, konten by konten. Kita perang di sini, guys. Perang membenarkan perang meluruskan kebohongan-kebohongan orang yang mengaku beragama Kristen ini, gitu. Saya kan, Bang? Generasi kita, kebohongan yang terus-menerus diulang-ulang itu bisa jadi dibenarkan. Kebohongan. Karena gini ya, sebenarnya kan kalau kita undang-undang menyebarkan kabar hoax ya, itu kan sebenarnya nggak boleh, itu masuk undang-undang ITE kan. Tapi aku nggak ngerti, kalau mereka kan di Kristen itu sendiri kan beda-beda pendapat tentang kitabnya. Ada yang percaya Sinaiticus, bahkan Bang Misi atau enggak, menurut Jonathan Purnomo, Kodeks Sinaiticus sendiri nggak kanon. Jadi ini kembali ke teologi, ke keyakinan, nggak bisa masuk penjara mereka, walaupun mereka menipui menggunakan kitab mereka gitu loh. Karena nanti kan bagi mereka nggak ada kok kata gunaika, padahal ada kan. Ya mereka bisa aja berkelit nanti, ya bagi kami itu nggak sah, begitu kami nggak kanon. Kan bisa aja mereka berputar-putar di situ. Tapi poinnya adalah kita sebagai orang yang belajar, teman-teman dapat informasi. Rasulullah bilang begini loh, kalau kalian mendapatkan kabar dari orang fasik, walatu sodik, walatu kadzab, jangan dibenarkan, jangan didustai dulu, kita kaji dulu. Mentang-mentang orang Kristen yang bilang, kita nggak boleh bilang juga kau berbohong, nggak boleh juga. Kita harus selidiki dulu apakah jangan-jangan yang diomongkan dia adalah benar. Ini konsep dalam Islam, kita harus bersikap adil. Tapi mentang-mentang yang ngomong nggak seagama dengan kita bilang bohong, ya salah juga. Itu yang terjadi sama teman-teman kita Kristen. Giliran aku, Pak Dondi yang ngomong, mereka bilang kami berbohong. Giliran pendetanya yang jelas-jelas berbohong, mereka bilang benar, haleluya, diurapi Roh Kudus bersama Tuhan Yesus. Kan lucu mereka ini gitu loh. Artinya mereka udah nggak peduli kebenaran, mana benar mana salah lagi. Tapi yang mereka pedulikan adalah bagaimana caranya supaya agama mereka terlihat bagus untuk didengarkan, agama orang lain jelek untuk didengarkan. Kalau aku nggak, aku komparasinya apple to apple. Kalian mau bahas Yesus sama Nabi Muhammad, ayo kita angkat, mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau Yesus? Yesus mati dikatakan terkutuk, Galatia pasal 3:13. Nabi Muhammad itu mulia, nggak pernah dikutuk. Nabi Muhammad itu perkasa, punya istri. Yesus jomblo, nggak punya istri. Apakah itu sebuah kehinaan nggak bagi Yesus? Menurut mereka itu nggak kehinaan. Bagi kita mah kehinaan, laki-laki nggak bisa menikah itu. Atau misalnya mereka bilang Yesus itu mengambil keledai orang, naik keledai lalu dibantuin. Bagi kita tuh suatu kehinaan. Masa sekelas Tuhan aja naik keledai dibantuin? Nabi Muhammad aja yang punya kuda malah bersedekah. Malah Nabi Muhammad ketika datang bala bantuan dari malaikat Jibril tentang Taif, Nabi Muhammad nggak mengambil bantuan itu. Sekelas Nabi masa kalah karakternya sama Tuhan? Tapi bahkan bang yang mengerikan bang, mereka sendiri umat Kristen ini percaya bahwa Yesus itu nista dan hina, bahkan miskin bang, bahkan hidup minta-minta. Ini kalau abang melihat tafsiran Matthew Henry dalam Filipi pasal 2 nomor 6, bahkan aku nggak habis pikir ya. Mereka katanya memuliakan Tuhan, tapi mereka malah menistakan. Dan lucunya bang, ketika kita sebutkan kembali ulang apa yang mereka imani, kita dituduh menghujat. Kayak aku dikatakan menghujat Yesus gara-gara aku bilang Yesus itu, Trinitas itu perumpamaan seperti kelamin, seperti yang diajarkan JJ. Orang Kristen sendiri yang bilang begitu, aku yang dituduh menghujat. Inilah
kita jadi kayak serba salah sebagai mayoritas, guys. Ketika kita kutip perkataan pendeta yang satu, kita dibilang penghujat. Cerdas, terdidik, ya. Betul, kebohongan nanti kan. Makanya inilah bang yang jadi PR kita bersama. Aku sendiri jujur ya, aku sebagai pendebat memang ada emosi-emosinya aku menghadapi orang-orang Kristen. Jujur aja aku bilang, karena ketika mereka disuruh bertanya tentang agama kita, mereka apa yang mereka lakukan? Kadang mereka menyerang, giliran dikejar balik, ditampol balik ke agamanya, mereka merasa playing victim. Itu yang aku hadapi, khusus untuk aku nggak tahu yang lain. Kita nggak boleh kita nggak boleh nafikan juga loh. Orang Islam juga banyak yang jahat loh. Orang Islam ada yang buka komal tuh naikin orang Kristen awam untuk dihajar, itu ada kayak gitu. Iya, maksudnya nggak, kalau kita sebagai rakyat Indonesia hanya bisa kayak counter gitu. Kalau mereka berbohong, kita bongkarin kebohongannya, gitu aja sih. Gitu sih kalau aku bisanya. Iya. Nah, nggak, tapi mungkin bagi negara kita ini belum mengancam negara banget gitu loh. Aku tuh emosian teman-teman kalau kadang-kadang menghadapi mereka. Iya. Nah makanya kadang-kadang aku tuh emosian kalau berdebat. Abang lihat aja kalau diksi-diksi aku berdebat tuh terkadang keras loh, gara-gara aku menghadapi orang-orang yang suka menipu begini. Udah jelas berbohong, mereka bangga dengan kebohongannya. Nih aku tunjukin lagi ya, bang, tau nggak? Bahkan mereka sendiri percaya. Nih, ini namanya kitab Filipi pasal 2 nomor 6 ya. Ini ya, teman-teman Kristen dan Islam tolong di cross check nih. Ini aku tunjukin data loh. Ini dalam alkitabsabda.org nih. Filipi pasal 2 nomor 6. Lihat di tafsiran Matthew Henry. Apa yang kalian akan temukan di situ? Bahkan mereka percaya loh Tuhan mereka itu nih. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin menurut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Bayangkan loh, mereka percaya Tuhan mereka itu hidup minta-minta sedekah. Jadi makanya kemarin ada yang bilang begini. Jadi tadi malam tuh ada yang diskusi sama aku. Dia bilang dia penyembah Nabi Muhammad. Aku tahu dia Kristen kan. Aku bilang, oh pantas kau udah gak mau lagi nyembah Yesus ya, karena kau dibandingkan dengan Nabi Muhammad kalah kau. Betul Yesus. Kita membandingkan gini nggak boleh sebenarnya di Islam, karena dalam Islam sendiri kita tidak boleh membanding-bandingkan Nabi satu dengan Nabi yang lain. Ada dalilnya, la nufariqu baina min ahadin, la nufariqu baina min ahad min rasulin gitu. Tidak ada boleh membanding-bandingkan, tidak ada perbedaan antara Nabi tersebut, tapi mereka punya kelebihan masing-masing. Nah, kita nggak boleh bandingin Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, tapi mereka senang banget membandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhan mereka. Kalau kita bandingin benar-benar babak belur Tuhan mereka, gitu loh. Ini yang terjadi bang. Jadi aku tuh kadang emosi lihat orang-orang yang suka berbohong gini. Mending kita berhadapan dengan orang yang tidak berilmu bang ya, tapi dia masih belajar, tapi dia jujur, ketimbang bertemu dengan orang pintar tapi berbohong. Iya, Didik Juli itu loh kok bisa-bisanya berbohong. Parah be. Aduh. Berdebat. Ya gimana mau berdebat coba? Babak belur sama aku. Abang gak lihat pendeta-pendeta mereka ketika berdebat sama aku babak belur semuanya, kocar kacir menjawab, aku tanya apa jawabnya kemana-mana. Duh bang, udah banyak banget video aku menyebar di seluruh YouTube loh. Debat yang keras ada, debat yang lembut ada, debat yang akademis ada, debat yang gak akademis juga ada. Mau yang mana coba tinggal pilih. Tapi lihat babak belur mereka sama aku. Itu terjadi dulu. Abang tahu nggak dulu waktu inkuisisi dulu ya, orang yang berbeda dengan orang Katolik itu dibungkam dengan cara dihabisi nyawanya. Untung kita tuh masih mayoritas di Indonesia ya. Aku nggak bilang semua orang Kristen itu jahat ya, nggak boleh kita bilang orang Kristen itu jahat, tapi history will repeat itself. Sejarah itu bisa berulang. Dulu waktu gereja Katolik menjadi pemimpin nomor 1 di Eropa,
berapa juta jiwa yang jadi korban bang, Hipatia, Galileo, Kopernikus, berapa orang coba yang menjadi korban atas kekejian doktrin yang mengatakan bahwa orang bidat itu boleh dihabisi nyawanya coba, dan itu dibenarkan oleh kepausan mereka. Bahkan dalam satu jurnal yang aku baca, ketika patriark gereja ini didatangin, dibuktikan bahwa mereka menyimpan tempat penyiksaan, mereka tuh udah ketahuan begitu, mereka tetap membela diri, oh nggak ada, ternyata ketika diselidiki betul-betul ada tempat penyiksaan. Nah, ini mereka dulu di abad ke-8. Setelah itu apa? Sekarang kita berubah nih. Tapi coba lihat kita yang mayoritas aja. Coba lihat penghujat yang paling banyak dari kalangan Islam atau Kristen. Gracia Pelo ketangkap gara-gara menambah-nambahi literasi hadis. Si MKC Kucluk itu ketangkap gara-gara bilang Nabi Muhammad begini begitu, nggak ada datanya. Kemudian si anak Batak 2 kali ketangkap. Friend Donald 2 kali ketangkap. Si Taipudin kabur, ketangkap pertama, kabur ke luar negeri. Edis juga kabur ke luar negeri. Sophie Katul nginjak Al-Quran 3 kali, kabur ke luar negeri. Si Dewi Bulan menghujat dari luar negeri. Si Paul Jang menghujat dari luar negeri. Bayangkan loh, mereka masih minoritas aja. Justru yang paling banyak menghujat tuh mereka. Tapi ketika kita diskusi menggunakan narasi dari orang Kristen sendiri, mereka bilang kita yang menghujat gitu loh. Ketika kita tunjukkan data-data dari kitab mereka dan data-data dari para pendeta mereka tuduh kita yang menghujat. Memang begini yang terjadi bang. Dan bahkan yang lucunya adalah ketika pendeta mereka seperti Yonatan Purnomo, seorang yang bergelar doktor, itu nggak banyak yang nonton karena mengkritisi Bible. Tapi pendeta siapa satu lagi, Budi Asali, sedikit yang nonton. Tapi giliran yang viral kayak Elia Myron yang sudah dikritisi doktrinnya, yang nonton banyak. Edis TV yang bahkan nggak tahu sekolah di mana, kerjaannya apa, dulu jadi bulan-bulanan kita, banyak yang ngikutin, sama seperti pengikutnya Yusuf Madubulu. Artinya kalau kita lihat secara, ini kalau aku melakukan penelitian dan 6 tahun loh ya, bisa kita lihat mayoritasnya kawan-kawan Kristen kita ini tuh lebih senang menonton orang-orang Kristen yang tidak kredibel, yang bahkan tidak memiliki kaidah keilmuan, daripada sekaya Deki Ngadas tuh. Bentar bang, Deki Ngadas itu kan perbum. Iya, sedikit-sedikit aku sampaikan sama bang nih. Ada namanya Verbum Veritatis yang aku tampilin kemarin yang mengkritisi Elia Myron. Itu tuh seorang dokter loh bang. Bahkan dia itu disalahkan gara-gara mengkritisi Elia Myron. Elia Myron tuh viral gara-gara debat-debat bang, sama seperti Edis. Sementara pendeta MYM itu pendeta Kristen loh, bergelar doktor loh. Orang bodoh didengerin, orang yang berilmu yang udah kuliah malah ditinggalin gitu loh. Kayak si apa nih, MYM udah gak kedengaran lagi namanya. Kenapa sering mengkritisi gereja juga? Terus kayak Joshua Teu tuh dari pastor orang Oneness juga dijelek-jelekin sama sesama dia. Nah, ini juga yang aku mulai lihat ada di orang Islam bang. Aku lihat orang Islam sudah mulai gitu. Mama Gufron ditontonin, Habib-habib yang celup-celup air minumnya ditontonin, banyak yang nonton. Giliran majelis yang sholawat yang joget-joget ditontonin. Giliran Ustadz Adi Hidayat kasih ilmu, Ustadz Abdul Somad nonton ilmu, ngasih ilmu, Ustadz Salafi yang ngasih ilmu dijelek-jelekin bang. Dan ini sudah terpapar kepada orang-orang Islam. Dan jadi kita bilang nih kayak perilaku ini tuh bukan cuma perilaku yang ada di Kristen. Kita harus akui itu juga ada di Islam gitu loh. Dan ini yang mau kita perangi secara argumentasi. Makanya negara ini tuh harus memberi batasan. Ngeri kan? Betul. Ini yang makanya aku pengen banget negara kita ini memberi batasan. Orang yang kredibel bicara, orang nggak kredibel nggak usah bicara. Misal yang boleh bicara itu yang betul-betul alumni dari pondok pesantren tertentu, atau seorang mahasiswa atau mahasiswi, atau memang dia bergelar doktor. Kalau nggak itu nggak usah bicara gitu, biar nggak terjadi kayak debat kusir gitu. Atau memang dia belajar. Iya. Berbohong. Ya, iya, harusnya. Tapi kan gak ada yang ngelaporin bang. Tapi nggak bisa. Kalau di Indonesia ini tetap harus ada BAP, harus ada dulu klarifikasi, harus ada dulu konfirmasi. Nggak bisa. Ya namanya kita negara hukum, kan nggak mungkin dituduh langsung ketangkap aja. Nggak bisa kayak gitu juga. Harus ada proses-proses yang dilalui. Dan bahkan
takutnya proses-proses ini dimanfaatkan oleh oknum yang butuh uang. Ya kayak gitu-gitu, nauzubillah min dzalik pokoknya. Ya udahlah, intinya memang kita ini darurat kebodohan ya. Bahkan negara kita di Indonesia ini kalau ada orang-orang yang mengkritisi sistem atau metode bahkan dihujat, Bang. Jadi nggak usah takut, aku mau dihujat mah nggak usah takut. Guru Gembul dihujat, Ustadz Abdul Somad dihujat, Ustadz Hadi Hidayat dihujat, Ustadz Khalid Basalamah dihujat, Ustadz Wafi juga dihujat. Bahkan sesama ustadz kita juga saling ada yang gini kok, ngapain aku takut aku dihujat. Yang paling menghujat aku ya orang-orang Kristen, karena mereka selama ini keberatan dengan narasi aku tentang agama mereka yang mereka imani sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Memang Rasulullah sudah katakan tanda-tanda kiamat salah satunya adalah kejahilan akan merajalela dan ilmu akan diangkat. Artinya apa? Ilmu diangkat. Memang orang udah nggak doyan ilmu lagi. Ya emang itu yang akan kita hadapi ya. Semoga lah Nabi Isa, kalau dalam perspektif Islam kan Nabi Isa turun, di Kristen kan Yesus turun nih. Kita lihat aja nanti apakah kita menikmati atau menyaksikan turunnya Al-Masih putra Maryam, atau jangan-jangan kita salah satu orang yang akan ikut berperang dengan beliau, atau jangan-jangan kita adalah yang diusir. Ya kita lihat aja. Tapi kalau aku, ngapain ngusir aku ya kan? Aku selama ini memuliakan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam atau Yesus kan. Kenapa aku harus diusir kan? Justru aku harusnya dipeluk sama dia gitu loh. Karena aku justru selama ini capek memuliakan nama dia. Orang Kristen capek menghinakan dia. Aku sibuk. Orang Kristen di hadapanku kalau diskusi, pokoknya Yesus terkutuk, Yesus mati, Yesus dibuka bajunya, wah Yesus rendah, hina, nista. Aku capek bilang Yesus itu mulia, doanya didengarkan Tuhan. Dia adalah kalau dibilang anak Allah artinya orang membawa damai. Mereka bilang Yesus mengaku Tuhan, makanya ditombak sama orang Yahudi, orang Hansip Romawi gitu, atas perintah orang Yahudi. Lah justru dia nggak mungkin ngaku dirinya Tuhan, karena dia sudah sering bilang aku Bapa lebih besar daripada aku dan bla bla segala macam. Tapi orang Kristen di hadapanku kalau debat selalu aja ngejelek-ngejelekin Yesus. Dia bilang Yesus terkutuk lah, Yesus bilang dihina lah, nista lah, sementara anak domba lah, yang menanggung dosa lah. Tapi kita sibuk memuliakan Nabi Isa dan Yesus. Iya, ya wajar lah kan, dalam Islam sendiri kan kita bisa membuktikan orang yang benar itu tidak mungkin berbohong, orang yang benar itu tidak mungkin membenci orang lain. Lah mereka aja Yesus aja mereka bilang terkutuk, gimana mereka mau memuliakan Nabi Muhammad? Tuh, wallahu a'lam bishawab. Ya gitulah Bang Mesia Bang. Ngeri lah generasi kita. Jangan pulang ke Indonesia Bang, aku aja yang kesana, nyusul abang nanti ke situ insyaallah ya. Udah teman-teman ya, intinya ya inilah yang kita hadapi sekarang ini. Banyak orang-orang jahil, banyak bicara, bahkan sekelas orang yang bergelar doktor profesor pun tidak luput dari kesalahan. Beda ya teman-teman ya. Berbohong dengan salah mengutip, dengan salah memahami. Tolong pahami dulu ya. Berbohong itu mengada-adakan yang tiada. Kedua, salah mengutip itu enggak masalah. Lupa itu wajar, salah paham itu wajar. Apalagi ya yang normal itu ya, kalau sebagai seorang akademisi ya, typo itu normal. Tapi kalau sudah berbohong itu namanya adalah perbuatan dosa. Cie kata Kak Asih, kata Kak Asih gitu loh. Cie katanya tuh. Kenapa kata Cie Uni jadi salam kenal Uni? Kenapa Kak Asih? Kenapa kata-katanya di bawah tuh Cie Uni itu jadi berubah di sini kalau diangkat? Salam kenal Uni. Gitu. Wow, jadi kafe. Apanya jadi kafe? Ya iyalah jadi kafe, Alexander. Kita mah di sini asik nongkrong. Podcast kita mah asik, ya kan, Bang? Gitu. Iya. Ya maksudnya pemerintah tidak terlibat lah dengan meminimalisir kabar-kabar hoax yang ada di ruang publik gitu loh. Nih Bang, ada Bang tunggu nih. Bang, ada keren nih. Di live comment kita ada keren nih. Ada namanya Tio Alexander Setiawan. Dia tanya, "Bot, berapa jumlah gereja di Eropa yang berubah fungsinya?" Si botnya menjawab nih, ini chat GPT kita jawab nih. Kak Alexander Setiawan, jumlah gereja di Eropa yang berubah fungsi bervariasi, tetapi ada ribuan yang telah dialihfungsikan menjadi tempat umum, museum, atau galeri seni sebagian besar terjadi. Waduh, ribuan guys. Wow, ribuan guys kata Bang Alexander Setiawan nih.
Kenapa ganti bang? Kenapa ganti bang? Typingannya di situ tulisannya tuh kata bang Alexander, wow ribuan guys. Pas diangkat jadi berubah, wow ribuan banget. Wah kayaknya ada apa? Kita disabotase nih bang. Canda sabotase. Silakan bang. Agak susah bang, semua bakalan masuk penjara karena banyak yang bohong. Abang nih jadi presiden nih nanti yang bohong masuk penjara. Wah, sedangkan yang koruptor aja bisa bebas, gimana yang pembohong? Konoha dilawan. Koruptor aja kadang bebas. Udah mulai dia. Nggak boleh gitu bang, ada lagunya bang. Indonesia tanah air beta pusaka. Aduh, pengkhianat ini abang, mentang-mentang udah nggak tinggal di Indonesia, abang kayak si orang-orang Kristen yang menghujat di luar negeri sana nih. Jangan gitu, abang tetap harus mencintai negara kita. Hubul waton minal iman. Nggak boleh gitu, mentang-mentang abang dapat hujan emas di negeri orang, abang lupa kami-kami yang ditimpa batu. Bentar dulu, abang mentang-mentang dapat hujan emas di negeri orang, abang lupa kalau kami ditimpa batu di negeri sendiri. Ya. Guys, aku disuruh merantau sama Bang Mesia, guys. Aku merantau kemana, Bang? Ke Burundi. Ke Burundi, Bang, menurut Abang. Ya deh, aku pengen tuh tinggal di samping Golgota. Keren bang, kawan-kawan kita di bawah ngomong sama bot. Lanjut bang. Mereka nggak mau naik. Apa? Olahraga gitu. Nggak boleh bid'ah. Enak aja lu nambah-nambahin sholat. Teman-teman, mudah-mudahan setahun dia sama aku bisa sehat ya. Ini udah parah nih. Ini udah ini parah. Oh. Ya. Ya Allah. Ya bisa jadilah. Iya benar. Siap. Wah, Bang, jangan bawa dulu pemikiran Abang di sini, Bang. Karena pemikiran Abang harus disensor di sini ya. Mohon maaf nih, Bang ya. Teman-teman ya, kebetulan aku sering ngobrol sama Bang Mesia ini ya teman-teman, dan pemikirannya agak sedikit ekstrim. Takutnya nanti Abang memberikan wawasan pemikiran Abang yang ternyata dikritisi sama umat Islam lain, akhirnya Abang berdebat perkara sesuatu yang berbeda. Jadi Abang jangan sampaikan dulu pemahaman Abang tentang agama di sini. Kenapa? Abang kan masih belajar nih. Aku takut nanti Iya.
Jarang bang orang berpikir ke sana dulu bang, karena orang-orang di Indonesia ini ada berbeda mindset dengan abang yang mohon maaf nih hidupnya di luar negeri ya. Jadi ada perbedaan mindset. Jadi otomatis abang hanya bisa nanti mendengarkan pemahaman begitu, baru nanti abang kolaborasi. Tapi kalau abang mengharap mereka seperti itu tuh mungkin tidak. Kenapa? Karena ada mindset yang berbeda dan aku nggak bisa jelaskan itu tuh, kita melenceng jauh nih ya. By the way kita sudah 1 jam lebih nih bang ya. Nanti kita bahas lagi. Ya. Artinya abang berpikir ini, mohon maaf. Ada perbedaan dalam Islam bang. Dalam Islam justru kalau kita melakukan sesuatu niatnya bukan karena Allah, maka itu sia-sia. Kebaikannya kita dapat di dunia, tapi amalannya kita nggak dapat. Kenapa? Innama amalu biniat. Makanya diperintahkan Nabi SAW itu segala sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mustahil segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan karena Allah. Jadi amalan memang sudah menjadi kebiasaan habit nanti. Nah ini bisa diterapkan ke anak-anak. Jangan iming-imingi dulu anak-anak pahala dan surga maksudnya, tetapi lebih ke kebaikan di dunia yang kalian dapat kalau kalian rutin bekerja seperti ini. Itu bagus ya. Nanti baru iya oke siap sih. Ini salah satu sistem yang bagus juga sih. Salah satu mindset juga bahwa kalau mendidik anak-anak itu jangan dulu iming-imingi apa-apa, jangan iming-imingi surga dan neraka dulu. Biarkan mereka tahu bahwa kalau kamu begini, maka kebaikannya adalah badan kamu sehat. Kalau kamu sholat minimal kamu udah kayak olahraga. Mungkin begitu maksud Abang Mesia kali. Oke, biar nggak panjang lebar. Ya bang, karena kita udah jauh dari konteks. Nggak, karena aku ada jadwal juga, ada sesuatu yang harus kerjain. Aku harus ngerjain sesuatu. Ini udah 1 jam lebih juga kita. Dan kita juga udah keluar konteks bahasan kita. Nah, jadi aku teman-teman maaf ya. Nggak ada. Nih ya, nih cuman adanya ini nih Bang Alexander nih. Bot, ada berapa jumlah masjid di Amerika? Dijawab sama bot nih. Jumlah masjid di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 3.000 hingga 3.500 masjid. Masjid ini tersebar di seluruh negara bagian melayani komunitas muslim. Tuh. Ini ya. Ya, silakan ngobrol-ngobrol sama bot juga boleh di bawah, tapi by the way aku harus close teman-teman. Iya, aku harus close dulu. ChatGPT. Nggak bohong lagi ya kan? Tuh, tengok sih aku siap. Intinya jangan menipu perempuan cantik, betul kan? Iya, jangan tipu perempuan manis kayak aku nggak terima. Ini nipu terang-terangan lagi sih di Yuli, parah. Udah deh ngejek guys. Yaudah deh bang, yuk kita close ya bang yuk. Aduh parah banget bang. Semoga anak-anak kita ini jauh dari kata-kata berbohong ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik teman-teman, mohon maaf kalau ada kata-kata salah yang di ruang YouTube ya. Ya intinya kami mempertontonkan bahwa sekelas pendeta, sekelas pengajar aja mampu untuk bicara tanpa cross check lagi, melakukan tipuan. Kenapa sih nggak cross check dulu gitu ya, apa benar nggak ada di sinetikus baru bicara, kan malu pada akhirnya gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Bang Messi terima kasih udah nemenin aku. Insya Allah besok temenin lagi ya bang ya, karena aku banyak konten yang harus aku sampaikan ke publik ya bang ya, biar abang tambah pinter juga nih bang. Karena kata abang kan kalau berbicara, kalau ngobrol nggak gitu kan kata abang ini, kalau kita ngobrol sama satu orang pinter kedua adalah kita kan gitu. Aku kan pinter kata dosen aku nih bang, kata dosen aku. Ya udahlah ya. Iya aja lah. Baik teman-teman ya, mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close untuk konten kali ini. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye semuanya. Wah gila ya si Yuli ketahuan berbohong. Bahaya loh mereka nih loh. Apalagi sekelas Edis yang gak tahu apa-apa ya.
Tapi emang bener loh Kak, dari dulu tuh kebanyakan dari mereka tuh nonton konten-konten yang cenderung tuh ngejelek-jelekin Islam, dan mereka nggak peduli sama, makasih Bang Sabarudin, mereka tuh nggak peduli dengan kebenaran gitu loh. Yang mereka peduli itu yang penting ada satu orang yang bisa ngehina, ngajar orang Islam gitu, kayak Yusuf Manabulu tuh parah. Pindah ke TikTok nggak? Aku mau pergi beli gorengan sebenarnya, dari tadi nggak sabaran, lapar beli gorengan. Halo Kak. Iya lapar. Di apa di TikTok otennya malah ngamuk-ngamuk sendiri. Aku kecuekin mereka di situ. Tengok. Waalaikumsalam Bang Sabarudin. Nih. Tengok nih, orang Kristennya di bawah nih, ngamuk-ngamuk dia nih. Yaudah yuk, ya udah. Ya gitu ya. Jangan. Tapi jangan ngomong kata-kata kemarin, aku di ban loh. Yaudah yuk, aku close ya. Baru kita di sini, guys. Hi, big brother. How are you? Halo kakak. Halo kakak, Apa kabar? kabar baik. Biasanya bentar ya Bang Mesia, bentar. Ada kawan aku minta nih di bawah. Bang Mesia bentar, ini aku PK dulu. Kakak sehat-sehat? Sehat, kakak sehat. Alhamdulillah. Oke. Biasanya kakak kontennya ngapain ini? Kontennya kakak biasanya ngapain? Ngobrol-ngobrol Nggak ada ya? konten apa-apa. Oh. Ya ini terus kakak kalau live ini biasanya ngapain? Aku ya gini aja kak, diri aja. Oh, iya iya. Ya mudah-mudahan kakak sehat selalu ya. Kenalin ya, nama aku tuh Uni Rifa. Aku pendiskusi lintas agama. Ya, tapi aku senang orang-orang di luar Islam nanya-nanya agama aku, ya. Kalau kakak sendiri, kalau di TikTok itu biasanya cuman live gitu aja. Ya diri aja kayak gini, kali-kali ada singa. Oh. Kasih singa guys, kakak ini guys. Biar diterkam sama singa guys. Oh gitu. Iya. Kakak, menurut kakak agama Islam itu seperti apa sih kak? Baik, semua agama itu baik kak. Kalau kakak kenal Bang Zuma nggak? Nggak kenal kak, aku aja nggak kenal diriku. Apa yang mau kenal diri orang lain? Dia nggak kenal. Kakak ini aja nggak kenal dirinya. Oh iya, seru lucu juga kak ini ya. Memang kakak udah lupa diri gitu? Iya, aku amnesia kak, makanya aku lep-lep aja gini, diam aja. Bang Riko. Amnesia. Aduh. Yaudah. Mudah-mudahan kakak dapat singa ya. Oh ya, udah deh kalau gitu. Karena aku berhubung di sini lebih membahas tentang agama-agama, mungkin kita berbeda ini ya. Kakak sehat-sehat ya, kakak sayang. Bye-bye. Bye-bye. Mana nih Bang Mesia tadi nih? Bang Mesia naik. Kakak tadi tuh lagi amnesia guys. Gimana? Itu tadi kakak tadi dia lagi amnesia. Jadi bagaimana itu dia keterangan mengenai apa namanya LAI yang menghapus 100 istri buat orang Kristen mengingat pertimbangan lemah syahwatnya saudara-saudara kita. Enggak, jadi kita jangan ketawain loh. Sebenarnya LAI oten di bawah, kalian harus pahamin. LAI itu itu harus terjemahkan firman Tuhan sesuai syahwatnya juga bangsa. Kalau di Amerika itu ada istri, ya kita kan harus maklumin. Mereka di situ mungkin kuat kali gitu kan. Nah, jadi kalau LAI dia ini kan mereka kan ada roh kan. LAI itu penterjemah itu ada roh kan mereka. Ada Roh Kudus mereka.
ada Roh Kudus. Jadi kalau LAI Iya, dia iya, iya. hapus istri kalian buat oten-oten nanti di surga nggak dapat 100 istri lagi, ya nggak apa-apa karena Roh Kudus yang mengilhamin LAI itu dia bilang yang dikasih tahu ke anggota LAI. Waduh, oten di Indo kan lemah syahwat gitu kan, mungkin kan kita nggak tahu. Tapi ternyata kan ternyata oten nggak mau kan ada istri kan 100 istri. Nggak mau. Ah itu berarti menunjukkan memang mereka lemah syahwat, gitu kan? Aduh. Bisa jadi Kalau mereka karena istri itu kan harus setia ditidurin. katanya. Kalau bidadari belum tentu ditidurin kan? Kita Iya, punya nggak bidadari bidadari, kan pelayan. kan kita belum tentu bisa tidurin. Tapi Iya, kenapa sih iya, Yesus iya. harus ngasih istri? Seharusnya cuma bilang bidadari aja biar oten mau. Tapi kalau kasih istri jadi pajangan, kan nggak mungkin. Istri loh. Itu harus Iya, nafkahin iya. juga. Jadi mereka berpikir nih sudah di dunia babak belur, di surga hidupin 100 istri. Oh nggak mau. Kan bisa juga kan? Jadi enggak, memang betul. LAI itu dia nggak bohong. Waktu dia menerjemahkan ini dia kan dia lihat juga nih. Wah, gua kan orang Indonesia. Gua satu aja sudah diomelin. Gitu kan? Udah kan? Syahwat Nggak gua tahu juga lah, nggak Bang. kuat. Bang Messi, aku nggak sepakat sama narasi dia ya guys. Iya nggak apa-apa. Tapi saya mendukung orang-orang Kristen Indonesia loh, bagus loh. LAI, alhamdulillah kalian memang betul-betul punya Roh Kudus gitu. Jadi kalian, mereka mengerti dengan adanya oten-oten di ini jadi lemah syahwat. Jadi daripada 100 istri sudahlah digantiin dengan 100 apa digantiinnya? Diganti sama apa ya? Diganti sama timun ya? Timun. Si ayam ke apa ke biar mereka ternak gitu kan? Nggak kan kalau kata Kores kan mereka dikawinin Tuhan. Mereka sih senangnya dikawinin sama Tuhan. Kata Kores bilang tuh ada data di kitab mereka kawin sama Tuhan. Selera Nggak mereka tahu nih. tinggi juga ya. Iya, begitulah. Nggak mau kira-kira. sama istri ya, sama perempuan-perempuan yang selevel gitu. Kan ada dalilnya di dalam kitab Wahyu. Marilah kita menghadiri perjamuan kawin anak domba. Ada dalilnya itu. Si Jay, Bang Jay datang dia. Si Jay. Halo bos. Kau jangan menghujat Tuhanku ya. Jahat kalian ya. Urus agama kalian sendiri ya. Tawa lah Jay. Aduh ya Coba Allah. sebentar JJ. Itu kan di terjemahan di original teks itu kan ada oten-oten itu dijanjikan 100 istri. LAI itu kan yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Mereka kan diilhami Roh Kudus. Jadi kan LAI itu juga kan mikir juga nih kan kita orang Indonesia punyanya burung kecil-kecil, lemah syahwat, ngasih 100 Burung istri apa kan. itu? Nggak tahu, aku nggak mau aku ngomong kayak gitu. Kata siapa burung kecil? Punya aku besar kok. Nggak mau aku dibilang kecil. Nggak semua ya. Aneh aja. Nggak terima lah. Nggak terima aku. Aduh, parah ini orang-orang nih. Gokil ini orang-orang ini berdua nih. Orang berdua nih agak normal guys. Orang berdua nih agak normal nih. Uni jaga kesehatan, jangan lupa makan. Ya guys, insya Allah. Jadi memang begitu. Kita itu sebagai seorang orang yang ini memang harus memaklumi lah kawan-kawan kita yang Kristen itu. Waalaikumsalam, Bang Steven. How are you? Tapi unik sebenarnya ketika Paulus itu pergi ke Damsyik itu kan akhirnya dia bisa membuat 13 buku ya Uni ya. Sebenarnya Surat. 13 surat itu ya. Sebenarnya Paulus ini kalau menurut Jay pribadi, ini pemikiranku ya, bukan ini. Sebenarnya dia bisa loh nggak jadi penulis seperti itu dan kitabnya itu diimani, dan benerkah itu Yesus asli atau bukan? Karena kan Yesus asli kan sunat ya. Saat ada kata-kata siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Harusnya Paulus tanya, coba aku tengok dulu kau sunat apa belum? Harusnya kayak gitu harusnya ya. Ya dia kan bukan manusia yang datang.
Kan bukan manusia yang datang, Jai. Yang datang kan roh, nggak Iya, berbentuk. iya kan semuanya. Makanya agak Oh bingung. iya juga sih. Ya, oh iya nggak berbentuk. Iya, nggak berbentuk. Kecuali berbentuk. Kayak Oh mana iya. coba? Oh iya. Makanya J, agak bingung juga mengidentifikasinya loh J. Kau tau J, ada di ayat 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Coba kau buka. Kan. 1 Korintus. Ih, cantik kan? Kasih bunganya. Jangan cuma 1 lah, 10 gitu. Tabarudin. Kau lah kasih aku singa. 11 nomor 1 baca. Berapa? Bentar kau ambil ini. 11:1. Aduh. Apa 1 Korintus? Apa itu tadi? Nggak dengar aku. Ya, 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Oh, 1 Korintus 11 pasal 1. Kayaknya aku tahu yang ayat itu. Coba. Iya, aku baca ini ya. Aduh, aku baca ya. Mari kita baca kawan-kawan ya. Apa ini? Tentang apa ini? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah orang-orang yang menurut teladan. Assalamualaikum Big Brother. Waalaikumsalam Big Brother. Warahmatullahi wabarakatuh. How are you, sister? How are you, brothers? I'm fine. Alhamdulillah fine. How about you? I'm good, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Big Brother, we're talking about 1 Corinthians chapter 11, 11 verse 1, and you will see in the original text is Wait a yes? moment. Big brother, you are in Inglaterra, Yes? in London, What's wrong? UK, no? Yes, London, UK. Yeah, UK. Okay. You in the UK also you have another person when they speak Spanish. Brother, I'm really sorry, but I didn't understand what you said. Sorry, what you said? You have friends where they make dakwah with Spanish language. Not at this time, but inshallah, I'll try my best to find someone Espanol that can speak in Espanol. Inshallah, I'll try to find someone. Because we have also from the France, Spain, Mexico, also the Latin American when they speak Spanish. Yeah, that's fine. I think I know one sister from Spain. I will ask her to join us in any live that you want to, and she can then translate in Espanol. Okay. Because also I speak Spanish also. No, it's no problem for me. But I know apa ya? Okay. No. You can speak Sí, Spain, but habla you cannot español, speak English. tío. Why? Why you Brother. can speak Spanish, but you cannot speak English? Brother, habla español. No, brother, I don't speak Espanol. No. Okay. He can speak Spanish, Big Brother. So, but he English is very bad, like me. But it's okay. No, sister, Maybe sister, please, one thing. Your English, mashallah, all of your English is really good. It's very good, mashallah. No. And you know why I came up I'm here still as well. learning. You know, alhamdulillah, we all learn, inshallah. But I'm saying I came up here just to say thank you to you, because you are doing a very good work, alhamdulillah. I know it's very Alhamdulillah. tough times. My You know? English, brother, Indonesia. my English little small. Bang Mesia. Yeah, but us, Indonesia is smaller than small. You know, my Malaysia. one. So this is Yeah. Yo, Tienes un pene grande? que tío, cabrón. Lo kira gue nggak bisa. Wih, Bisa. Iya, Jawab. aku juga bisa. Aku juga Jawab. bisa kalau cuma sekedar kayak gitu-gitu aja. Okay, continue. We continue about what we topic right now. Our topic right now, my brother, is the 1 Corinthian. If you see in the original text, you cannot find the text say Paul follow Jesus, but Paul say follow me follow me like I am Messiah, like that. So you can find on the original text 1 Corinthians 11 verse 1, in the original text Paul say he is Messiah.
Can you maybe you can to read Yeah, the original 100%. text on that Bible? 100%. And the reason behind this is, my sister, we can go back to the Quran. So when the Quran says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ Yes. غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. So which means, within the books of this Christianity or any other book that claims to be from the Creator, from God, is actually not from God. Why? Because you will find all of Yeah. these different types of contradictions. So he is claiming him to be a Messiah. Many contradiction, yes. 100%. And they claim that he is a Messiah, she is a Messiah, he is God, that is God. So what I'm trying to say is this, like I was saying yesterday to all my brothers and sisters, I call my brothers and sisters these Christians in humanity. So please, look at the text and try to understand what's written there. And it's all what's written there, it doesn't make sense. It doesn't make sense at all. Messiah. Kemana orang-orang ini? Ada. Enggak, abang Big Brother tadi kemana? Jatuh kayaknya. Wah, lagi cari dukun pijit, dia jatuh tak bisa bangkit lagi. Oh, ini aku mau mandi, Wait. mau nganter barang, sekalian mau sholat, izin turun. Assalamualaikum, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.